Serem, cryptocurrency akhirnya akan diawasi oleh OJK. Bagaimana dengan nasib kita? Welcome back di RF Channel on YouTube. Kita di tahun 2023 ini akan coba dengan berbagai macam format baru dan juga beberapa hal yang akan kita sajikan di RF Channel ini. Tujuan dasarnya adalah untuk memberikan edukasi dan informasi bagi kita bersama. Tentunya masih bersama saya Ryan Filbert dan juga mungkin ada tim saya juga yang akan lebih banyak sharing di sini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat buat kita bersama. Nah, bagaimana nih dengan informasi terakhir mengenai cryptocurrency yang akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan? Buat informasi sebelum saat ini, dan masih sih sampai saat ini karena tinggal tunggu sampai kapan efektifnya, pengawasan cryptocurrency itu sebenarnya ada di Bapepti, di mana pada Bapepti itu yang diawasi, ingat, jangan sampai salah ya. Meskipun pada video selanjutnya ada katanya 10 koin yang akan diberikan pengesahan di Indonesia. Tapi sampai dengan video ini dibuat, maka asumsikan saja bahwa pada saat ini di Indonesia untuk pengawasannya yang diawasi hanya tempat dagangnya, money changernya, crypto changernya, bukan per koinnya, bukan per kripto asetnya, seperti itu. Nah, itu pun diawasinya oleh Bapepti. Nah, ada berita yang agak basi. Karena apa agak basi? Ini 2023, tapi ini baru kita angkat di tahun 2023, di mana ini adanya tanggal 21 Desember yang dapat saya informasikan bahwa berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dari Bapak Mahendra mengatakan sementara di tahap awal OJK hanya akan mengawasi kripto jenis ini, yaitu regulasi akan menyasar pada stable coin atau kripto yang nilainya berkaitan dengan mata uang dan ada kata kunci yang menarik, komoditas tertentu gitu ya. Apa stable coin? Mungkin saya yakin buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian belum tahu ya apa yang disebut sebagai stable coin, apa yang dimaksud dengan cryptocurrency gitu ya. Jadi kita belajar dari yang basic dulu karena ini udah di mention yang akan pertama kali diregulasi. Why not kita menguasai lebih duluan. Stable coin adalah suatu kripto, ya terserah mau kripto apapun, yang nilainya 1:1 bila menunjuk kepada salah satu mata uang. Misal kita bicara 1:1 dengan US dollar, dari US dollar itu berarti dari dolar Amerika kita mau 1:1. Nah, di dunia itu ada beberapa stablecoin yang terkenal karena ada pada 10 market cap teratas di dunia, yaitu adalah USDT, BUSD, dan USDC. Nah, sedangkan kalau untuk USD itu tadi yang di Indonesia, di rupiah, maka ada namanya adalah IDRT dan BIDR, gitu ya. Nah, jadi gampangnya kalau kita buka di coin market cap dan kita lihat yang nilainya selalu 1 US dollar karena memang satuan di coin market cap adalah US dollar bukan rupiah, yang akan diregulasi adalah yang nilainya satu dulu nih, yaitu seperti yang nomor 3 tuh ada di situ tertulis bahwa USDT atau nama kerennya adalah Tether gitu ya. Lalu ada USDC ya, ini USDC coin. Lalu ada BUSD itu adalah Binance USD. Nah, ini akan diregulasi terlebih dahulu seperti itu. Nah, yang di pack by commodity emang ada, Ryan. Kan tadi kalau kita mendengarkan, membaca dari pemaparan Bapak Mahendra gitu ya, dikemukakan bahwa yang berkaitan dengan komoditas tertentu. Nah, kalau dibuat menjadi 1:1 dengan sebuah komoditi, ada contohnya adalah di pack ya, biasa dibuat jadi 1:1 dengan nilai komoditas tertentu. Let's say adalah emas, namanya adalah Tether Gold, nah XAUT gitu. Nah, sekalian belajar, kalau tadi kita lihat yang namanya USDT pada peringkat 3 berarti adalah jajaran di coin market cap, sama seperti kita melihat yang namanya
kapitalisasi pasar dari saham, maka kapitalisasi pasar pada dunia kripto itu ada pada CoinMarketCap dengan jajaran nomor 3. Berarti tertinggi di dunia untuk peringkat 3. Sedangkan untuk XAUT yang disatu-banding-satukan dengan emas, maka namanya adalah Tether Gold. Ini contohnya adalah yang disatu-banding-satukan dengan emas. Ini peringkat ke mana? Kok nggak ada? Hilang, saya bingung lihatnya. Nah ini dia 209 ya, Tether Gold XAUT dengan 209. Nah nilai ini adalah setara dengan harga emas dunia yang pada saat ini memang kurang lebih pada kisaran 1860 something US dollar per troy ounce. Artinya ini adalah 1:1 dengan emas. Nah ngomong-ngomong, kita flashback sedikit. Dasar apa sih kok tiba-tiba OJK jadi mengikuti dan mengatur untuk kripto? Sedangkan ketika kita duduk pada Februari lalu, OJK larang lembaga keuangan memfasilitasi kripto. Artinya boleh dibilang tadinya melarang untuk berdekatan dengan dunia kripto, sekarang dibalik, maka yang namanya pengawasan pengaturan kripto akan ditarik ke OJK, di mana yang pertamanya akan diregulasi adalah stablecoin terlebih dahulu. Ada puluhan ribu koin di dunia. Dan tentunya ada juga yang diterbitkan oleh lokal di Indonesia, tapi yang akan pertama kali diurus adalah yang stablecoin. Untuk yang semula tadinya melarang, sekarang ikut mengatur. Bukankah disuruh menjauhi? Tidak, karena salah satunya disebabkan karena ada RUU PPSK, di mana RUU PPSK ini adalah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan gitu ya, Omnibus Law versi keuangan. Nah, di dalam salah satu RUU-nya itu maka muncullah pengaturan terkait dengan aset kripto dan juga pembentukan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Jadi ditunjuk langsung aset kripto ini ada kepala eksekutif pengawasnya gitu. Jadi dewan komisionernya juga merangkap anggota yang ada di Otoritas Jasa Keuangan yang salah satunya berbicara mengenai aset kripto. Tidak lagi ada di Bapepti kalau berdasarkan RUU PPSK ini, seperti itu. Jadi ke depan pada saat ini masih menjadi penandatanganannya, ditunggu peresmiannya dari Bapak Presiden. Namun ini akan sudah jelas arahnya yang akan ada di dalam tanggung jawab OJK. Nah, yang menarik menurut saya, regulasi kripto akan ke stable coin dulu ya. Kalau komen saya gitu ya, kalau komen saya masuk akal. Karena siapa yang bisa menjamin sebenarnya? Saya hanya berpikir begini. Pernah nggak kita tuh berpikir bahwa benar nggak sih BUSD miliknya Mr. Cheesy di Binance itu memang ketika dia menerbitkan satu BUSD, ketika saya setorkan, saya punya US dollar, katakanlah saya menyetor US dollar karena saya punya US dollar, saya setorkan ke GC dan saya dikreditkan satu BUSD. Emang benar dia cuma menerbitkan satu BUSD untuk Ryan? Atau jangan-jangan dia terima satu tapi dia terbitin kepada si Ryan dan si Adi misalnya. Artinya menerbitkannya dua, menerbitkannya itu bisa banyak, tapi uang yang diterima lebih banyak lagi. Itu kan bahaya sekali ya. Jadi kalau diterbitkannya dua, tapi yang disimpan cuma satu, ya misalnya dia ternyata pakai lagi, berarti kan itu sebenarnya konsep dasarnya kembali lagi ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah teori inflasi. Inflasi terjadi karena suatu nilai mata uang kehilangan suatu nominal yang tercantum kehilangan nilainya, di mana nilai tersebut kan dulunya setiap mata uang itu akan dijamin dengan gold backup di reserve-nya dari bank sentral masing-masing, ya kan? Itu sekitar tahun 70-an, di mana ada perjanjian Bretton Woods, di mana Amerika mencederai perjanjian itu sehingga semua negara boleh cetak sendiri. Makanya disebut sebagai fiat currency kita sekarang, yang landasannya adalah kepercayaan kepada setiap negara. Disinilah cikal bakal terjadinya inflasi. Disinilah juga membuat harga emas berjalan sendiri. Semakin nilai inflasi tinggi, maka emas juga akan menjadi semakin mahal dan bernilai. Akan seperti itu kira-kira penganggapan banyak pihak. Jadi masuk akal saja gitu, daripada nanti ternyata bukan sesuatu yang benar. Artinya kalau saya terbitin 10 harusnya 10,
Tapi kalau ternyata saya terimanya 100, terbitnya 10, itu kurang ajar gitu ya. Kalau saya punyanya 1, saya terbitin 100, itu lebih kurang ajar lagi gitu ya. Kenapa? Karena berarti tidak stable itu sebenarnya. Nah, sebenarnya ada juga case-case lain terkait dengan suatu kelemahan daripada yang namanya smart contract-nya gitu ya, seperti Mr. Do Kwon gitu ya, dengan USTC dan Lunanya ya. Itu pernah terjadi suatu masalah di 2022 yang sebenarnya itu merembet terus, menarik berbagai macam masalah ya, mulai Alameda, terus ada abis itu adalah FTT, lalu ada Sam Bankman-Fried. Itu semuanya tertarik dari kasus Luna ya, yang terjadi sekitar pertengahan tahun 2022. Nah, sebenarnya kalau saya bilang masalahnya, pernah dengar ini atau tidak? Apakah pernah dengar yang namanya rupiah digital dan sudah muncul white paper-nya? Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Ini akan memusingkan banyak orang. Jadi, kalau Anda pada saat ini uang elektronik saja masih jauh dan tidak menggunakan, maka di masa yang akan datang dan kalau Anda masih hidup, maka Anda akan tambah bingung. Ya, kenapa? Karena rupiah digital sudah dikeluar white paper-nya. Ini adalah basisnya adalah blockchain. Rupiah digital adalah satu-satunya alat sah dalam pembayaran berdasarkan presentasinya seperti itu. Sekarang saya balik, uang elektronik jadi tidak sah. Stay pada bukan blockchain kah? Berarti uang elektronik berada stay pada fiatnya dan rupiah digital akan berjalan sendiri. Berarti menjadi sesuatu yang berjalan pada dua dunia pada satu negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan stablecoin itu sendiri? Bukan sebagai alat bayar, tapi nilainya stabil. Berarti tidak ada sesuatu yang akan terutilisasi dari stablecoin ini. Ngomongnya ini yang 1:1 dengan mata uang ya. Misalnya 1:1 dengan yang rupiah deh, yang tadi adalah IDRT dan BIDR. Gunanya, bagaimana ini tidak bisa dijadikan? Tapi tetap bisa ditukar dengan kripto yang lain. Lalu juga rupiah digital bisa ditukar dengan kripto aset yang lain. Jadi tidak ada suatu bedanya dong, ya kan, seperti itu ya. Nah, ada sih penjelasannya lebih jauh terkait dengan stablecoin itu ada juga gitu ya. Tapi tetap saja di poin ini kita bisa menjadi kebingungan. Terus kalau tidak bisa jadi alat bayar, nilainya mau diatur dulu malahan. Kan lucu ya, ketika kita menganggap bahwa ini pada akhirnya akan kehilangan kepopuleritasan, dan kita juga sedang mengembangkan rupiah digital, tapi di satu kejadian dijelaskan juga bahwa stablecoin ini akan diatur terlebih dahulu. Ngapain? Apakah memang kondisinya perlu effort sampai sana? Atau memang seperti apa? Saya juga agak bingung gitu ya. Stablecoin mau diatur di tengah desentralisasi pengaturnya tidak terpusat. Stablecoin mana yang mau diakui boleh peredarannya di Indonesia yang maksudnya diatur itu? Itu juga menjadi sesuatu yang membingungkan. Jadi pada poin ini saya agak bingung sebenarnya. Kalau keinginan saya pribadi adalah saya mau memastikan bahwa ke 1:1-annya. Itu perlu terunjuk maut gitu ya. Mana ada yang berani untuk minta Binance IDR untuk melakukan proses audit ya. Orang yang namanya Binance-nya sendiri di dunia diaudit juga tidak menyatakan nggak ada kewajiban kok saya harus diaudit. Why? Yang penting tata kelola saya baik, saya bisa membuktikan dalam sudut pandang ya tata kelola dia gitu ya. Tapi juga di satu sisi kita sama-sama takut dengan terjadinya FTT gitu ya, FTX dan FTT-nya gitu ya, SBF-nya juga gitu. Itu bagaimana gitu ya. Tapi di satu sisi ketika ini mau diatur, pengaturan sampai sejauh mana yang akan dilakukan? Lah, wong yang namanya stablecoin itu ketika diluncurkan kepada sebuah blockchain, di mana blockchain itu adalah setiap rantainya itu adalah satu dunia atau negara yang terpisah. Bila Indonesia ingin meregulasi tapi hanya peredaran koinnya, yang terjadi akan sama seperti hari ini. Pedagang aset kripto saja. Ya, model pengaturannya jadi sesuatu yang masih banyak celah bolong karena pada prinsipnya di sini adalah desentralisasi. Agak sulit sebenarnya kalau hanya mengatur peredaran koinnya. Karena apa? Ya karena negaranya itu beda. Misalnya seperti negara Ethereum dan negara Indonesia. Ini Ethereum adalah sebuah negara sendiri, makanya disebut sebagai metaverse, di mana di situ ada aturannya sendiri yang tidak lebih didengarkan bank sentral kita, tapi yang lebih didengarkan adalah Vitalik di sana. Artinya kan menjadi sesuatu yang ompong, bukan? Nah, bagaimana mengunci hal ini? Ya, sayangnya juga masih di negara lain masih kesulitan akan hal ini terjadi. Jadi
Ya, ini bukan sebuah perkara yang mudah. Saya doakan seluruh jajaran regulator di negara kita ini sehat selalu dan bisa mengambil setiap eh, case dan juga studi kasus dan juga keputusan ke depan jauh lebih bijak. Ya, pada akhirnya kita juga sebagai masyarakat ingin dilindungi di Indonesia, tapi sayangnya ada juga kondisi blockchain itu adalah setiap blockchain adalah negaranya masing-masing sendiri yang bagaimana kita bisa melakukan bridging dengan baik dari satu dengan yang lain ya, sama kayak hubungan bilateral ya kan, jadi kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya, semoga memberikan sedikit gambaran atas kondisi pada saat ini dan semoga tidak menjadi tambah bingung, tapi menjadi semakin bertambah bagi wawasan kita bersama. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.